Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra. Alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية بغير الناطقين بها untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairi an-natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ Pertemuan yang lalu sampai di mana? Ad-darsul khamisa asyara. Sebenarnya wasalna fi liqa'ina al-madi ila ad-dars al-khamisa asyara. Wantahina minhu. Dan kita sudah selesai dari pelajaran ke-15. Ya kan, Ibu ya? Ustaz, suaranya sebentar Ustaz kok. Suaranya berubah. Suaranya mendem gitu. Kadang-kadang tapi kadang-kadang kedengaran. Ya, bagus. Ya. Iya. Nah, hilang. Ini. Tes, Ustaz. Sekarang sudah bagus lagi belum? Bagus, Ustaz. Wadih. Ya. Saya minta maaf, nggak tahu beberapa pertemuan terakhir ini kadang-kadang seperti itu, tiba-tiba berubah sendiri suaranya. Saya minta maaf. Sallallahu alaihi Baik. Kita di pertemuan yang lalu intahayna min ad-darsil khamisa asyara. Kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-15. Alaysa kadzalik? Bala. Qabla an nastamirra ila ad-dars as-sadis asyara, sebelum kita masuk dan melanjutkan ke pelajaran ke-16, hal min soal, ada pertanyaan an ad-darsil khamisa asyara. Ada pertanyaan tentang bab 15? Soal? Nafi? Belum, Ustaz. La yujad. Assalamualaikum jami'an. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila dars as-sadis asyara. Kemarin untuk kosakata ad-dars as-sadis asyara itu sudah kita PR-kan ya, Bu ya? Sudah. Ya udah, Ustaz. Saya minta maaf, ini saya membuat kolomnya juga terlambat juga. Tapi nanti kalau misalkan ada yang belum mengumpulkan, silahkan disusulkan, nggak masalah Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita kan belajar itu tujuan utamanya bukan nilai. Jadi termasuk mengumpulkan tugas pun juga tujuan utamanya bukan nilai. Tapi supaya kita selalu latihan dan bisa menguasai materi. Jadi kalau misalkan terlambat nggak masalah, silahkan dikumpulkan, disusulkan, nggak masalah. Begitu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. ندخل إلى الدرس السادس عشر. ماذا سنتعلم في هذا الدرس? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-16 ini? Setidaknya di sana ada mabahatsan faqat.
Satu adalah kaidah dan satu lagi adalah penerapan. Baik. Apa mabahasan? Dua pembahasan itu tentang apa? Al-mabahatul awal, pembahasan pertama tentang jam'un atau jam'u ghairil aqil. Jam'u ghairi aqil, jamak tidak berakal. Thumma al-mabahatul tsani an jam'i taksir li ba'dil kalimat. Ini contoh bentuk jamak taksir dari beberapa kata. Taib, mubasyarah. Kalau di taib, ini kenapa kok ada jamak taksir lagi? Sebelumnya padahal kita pernah membahas jamak taksir. Kalau jamak taksir yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, baik di itu di pelajaran ke-13 kebanyakan. Pelajaran ke-13, jamak taksir kebanyakan itu untuk berakal. Sedangkan di sini nanti kita akan menjumpai banyak jamak taksir untuk ghairu aqil. Begitu Ibu kan? Oke. Baik, mubasyarah langsung nadkhul ila al-mabahath al-awwal. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang jam'u ghairil aqil. Jamak tidak berakal. Tapi sebelum betul-betul kita masuk ke sini, kita mungkin akan mengingat sejenak. Sebelumnya, mulai dari bab 13, kita sudah mulai dikenalkan bentuk jamak kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Iya. Nah, kita sudah dikenalkan bentuk jamak, baik jamak mudzakkar salim, jamak taksir, kemudian jamak muannas juga ada salim dan taksir. Dan berikutnya di beberapa bab setelahnya kita juga dikenalkan dengan ism isyarahnya untuk jamak. Jamak dari hadza dan hadhihi yaitu haula'i, kemudian jamak dari dzalika dan tilka yaitu ulaika. Itu sudah kita bahas juga nih Bu ya? Iya, Ustaz. Dan juga kita juga sudah dijelaskan rangkaian mubtada dan khobar jika bentuknya jamak. Jadi kalau misalkan mubtadanya jamak maka khobarnya ikut jamak juga. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Baik. Itu semuanya berlaku untuk jamak aqil, jamak yang berakal. Itu ya. Yang sudah kita kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari kemarin itu berlaku untuk jamak yang berakal. Sedangkan jamak ghairu aqil bagaimana? Jamak ghairu aqil bagaimana? Nah, kita bahas di bab ini. Kita bahas di bab ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Baik. Ahmad. Apa nih Ibu? Ini ada Apa Ustaz? Kocak. Resiko kalau belajar dari rumah seperti ini. Enggak apa-apa Ustaz. Saya udah lama lewat, anak saya udah besar. Saya udah sepi lagi, Ustaz. Kalau sudah besar nggak gitu lagi, Pak? Enggak, lain lagi urusannya, Ustaz. Lagi dengan kayak gitu, Ustaz. Harus dinikmati ya masa-masa seperti ini. Iya, betul. Nikmatin aja, Ustaz. Lewati kita kangen lagi. Alhamdulillah, harus disyukuri. Baik, jam'u ghairil aqil, jamak tidak berakal. Ini ketentuannya, perlakuannya khusus, makanya pembahasannya dalam satu bab khusus. Gitu ya, Bu kan? Jadi perlakuannya berbeda dengan jamak yang berakal kemarin-kemarin. Bagaimana ketentuannya? Coba kita lihat contoh terlebih dahulu. Jarna ba'di. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Ma ma'ana hadza kitabun jadidun? Ini buku baru. Ini adalah sebuah buku baru. Kayak gitu ya. Ini adalah sebuah buku baru. Kalau kita perhatikan ini bentuk mufrad semuanya ya kan ya. Hadza
Kemudian Oh, kitabun Ustaz. jadidun, semuanya mufrad. Semuanya mufrad. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ghairu aqil, tidak berakal. Karena di sana yang ditunjuk kitabun. Hadza ini menunjuk kitabun. Ini kitabun ghairu aqil atau aqil? ghairu akil. Ghairu akil. Ghairu akil. Kitab itu ghairu aqil, itu benda tidak berakal, meskipun pepatah Arab mengatakan khairu jalisin fi zamani kitabun. Jadi sebaik-baik teman duduk sepanjang zaman adalah kitab ya. Oh, Yang paling setia kan. Nggak pernah mengkhianati kita. Baik. Tapi bagaimanapun kitab itu ghairu aqil. Ghairu aqil. Jadi isyarah di sini hadza itu untuk ghairu aqil. Jadi itu juga ghairu aqil. Dan ini rangkaiannya jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Iya. Rangkaiannya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ada mubtada'nya dan ada khabarnya. Mubtada'nya mana? Ada. Hadza. Hadza ini sebagai mubtada'. Lalu khabarnya mana? Kitabun. Kitabun ini khabar. Kitabun yang khabar. Jadi kitabun ini khabarun wa huwa mudhaf. Iya. Khabarun wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Mudhaf Ustaz. Kok mudhaf sih bukan? Oh, mudhaf, Ustaz. Salah. Man'ut. Man'ut. Man'ut Iya. ya. Man'ut. Afwan, saya manusia biasa. Enggak apa-apa Ustaz. Kirain Bisa ngetes Ustaz. Salah, memang beneran salah ya barusan. Oh, masyaallah. Dimaklumi kan, Om? Saya Maklum manusia Ustaz. biasa. Kitab ini khabarun marfu' wa huwa man'ut. Gitu ya, wa huwa man'ut. Iya. Nah, Ini kalau muridnya pinter-pinter nggak bisa dibohongin. Masya Allah. Wa huwa man'ut. Sedangkan jadidun berarti kedudukannya sebagai apa? Na'tun. Na'tun. Jadi hadza itu mubtada'un marfu', mubtada'un fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa'. Kemudian kitabun itu khabarun marfu'un wa huwa man'ut, jadidun na'tun. Ya kan Ibu ya? Bingung tidak Ibu rangkaian di sini? Enggak. Insyaallah. Masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami. Jadi jadidun itu na'tun, bukan khabar. Kalau hadza kitabun itu sudah kalimat sempurna. Hadza kitabun itu sudah kalimat sempurna, mubtada' dan khabar. Ini adalah sebuah buku. Lalu ditambah na'tun di belakangnya, ini adalah sebuah buku baru. Gitu ya? Baik. Ini mudah masih. Ini semuanya adalah rangkaian jumlah ismiyah dan semua bentuknya mufrad. Semua bentuknya mufrad. Kalau kita rubah menjadi jamak, maka jadi bagaimana Ibu? Kitabun jamaknya apa Ibu? Kutubun, pendek. Kutubun. Kalau kitabun kita rubah menjadi jamak jadi kutubun, lalu isyarahnya, kata tunjuknya dan na'tunnya bagaimana? Kutubun jududun. Juga. Jadi Kutubun Jududun. Dari hadanya dulu. Hadanya kalau misalkan haulai. berarti ini kan hazihi kutubun. Padahal dia udah jamak nih dia. Depannya masih hazihi. coba kita lihat. Kalau kita lihat. Karena Andi, hadhihi kutubun jadidatun. Hadihi kutubun jadidatun. Marratan ukhra, hadhihi kutubun jadidatun. Hadihi kutubun jadidatun. Kok bisa seperti ini? Bukannya ini sudah dirubah menjadi jamak, kutubun, kemudian bentuk jamak yang kita pelajari dari hadza bukannya haula'i, dan jadidun bentuk jamaknya bukannya jududun. Mengapa demikian? Karena jamak ghairu aqil. Gitu loh ya. Jadi enggak usah Jadi dirubah mu'annas hajinya, ya. Jadi Naam. mu'annas. Ketentuannya jadi bagaimana? Kita bisa menebak dari sini. Jam'u ghairi aqil atau jam'un ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Sekali lagi, jam'u ghairu aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannas.
bukan berarti jamak ghairu aqil itu muannas, tapi kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak maksud saya? Mungkin nanti dengan soal-soal kali ya Ustaz. Oh, iya. Kita lihat di sini contoh di sini. Tadi kita katakan kita perlakukan persis seperti mufrad muannas, ya kan Ibu ya? Jadi kita perlakukan persis seperti mufrad muannas dalam semua hal. Pertama, misalnya di sini ism isyarahnya. Ism isyarahnya. Di sana kan kitabun jadi kutubun. Kutubun ini jamak ghairu aqil, ya atau ya? Iya. Iya, Ustaz. Jamak ghairu aqil, kutubun. Maka ism isyarahnya juga menggunakan mufrad muannas. Nah, pakainya hadhihi. Mufrad muannas kan isyarahnya hadhihi kan ya Bu ya? Iya. Iya. Hadhihi. Jadi udahlah kita anggap, kita bayangkan kutubun itu adalah mufrad muannas. Makanya isyarahnya pakainya hadhihi. Kemudian na'tunnya juga demikian. Na'tunnya kalau aslinya kalau jamak dari jadidun kan jududun. Tapi di sini jam'u ghairu aqil, maka kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Jadinya jadidatun. Tinggal ditambah tak marbutah saja. Jadi persis kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Gitu ya? Bingung tidak? Enggak. Nu'amiluhu mu'amalatal mufradil muannas. Ini yang saya katakan lagi. Nu'amiluhu mu'amalatal mufradil muannas. Itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Itu terjemahannya. Muannas. Biasanya kan berimbang Ustadz. Nah ini kan kutubun kan jamak. Terus ini hanya ghairul aqil. Kalau misalkan contohnya bisa ditampilkan apa contoh akil Ustadz dalam penerapan seperti ini. Dalam penerapan seperti ini. Misalkan haula'i mudarrisuna jududun atau haula'i tullabun jududun. Ya kan apa? Haula'i tullabun jududun. Itu kalau aqil. Tullabun itu jamak aqil. Pakai isyarahnya haula'i. Kemudian na'tunnya jududun. Bentuknya jamak. Ya kan ya? Iya. Jadi kalau untuk naat sama man'utnya kalau misalkan ketemu begini ini berarti kita bisa ini jadi ini memang perlakuan khusus ini sudah menyelisihi banyak kaidah kan gitu Bu ya? Kaidah ism isyarah, kaidah mubtada khobar, kaidah na'at man'ut, kaidah dhamir juga nanti. Jadi semuanya yang penting kita perlakukan persis seperti mufrad muannas, baik ism isyarahnya, mubtada khobarnya, na'at man'utnya, dan juga dhamirnya. Dhamirnya pun juga demikian. Ini misalkan kutubun di sini kita katakan nanti hiya. Gitu ya, Bu ya? Kuncinya di ghairu aqil gitu ya Ustaz. Jadi yang penting kalau jamak ghairu aqil, yang penting kalau jamak ghairu aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Titik. Jamak ghairu aqil. Ya. Gitu ya, Bu ya? Ini sudah menyelisih banyak kaidah memang. Ya kan, Ibu ya? Iya, beda. Ini perlakuan khusus untuk jamak ghairu aqil. Gitu ya, Bu ya? Baik. Bingung tidak Ibu sekalian? Jamak ghairu aqil. Halo? Allah. Jadi Insya Allah jamak masih tidak bisa. tidak berakal dan jamak Masih kepengaruh sama yang sebelumnya Ustadz, jadi ya masih kayak nyampur gitu. Jangan mudah terpengaruh. Baik Ustaz. Mungkin nanti dengan latihan-latihan jadi kita lebih nanti ada latihan pakai ghairu aqil sama yang satu aqil. Jadi lebih ini kali lebih. Nggak masalah, kemarin memang kita ditekankan terlebih dahulu untuk memperlakukan jamak yang berakal kan Ibu ya. Jadi ism isyarahnya, lalu khobarnya, kemudian na'tunnya, dhamirnya itu kita memang sudah dibiasakan dengan jamak yang berakal.
jamak akil. Baik. Di sini kita baru dijelaskan tentang jam'u ghairi aqil. Jamak yang tidak berakal. Ternyata perlakuannya khusus, berbeda dengan jamak yang berakal. Gitu ya, Bu ya? Ya. Dianggap mu'annas mufrad gitu ya, Ustaz. Udah kita anggap aja muannas atau mufrad muannas gitu ya. Mufrad muannas tunggal, udah gitu ya. Muannas tunggal. Kan muannas tunggal itu kita sebutnya hadhihi dan tilka. Ini kan Ibu ya? Syarahnya. Ya. Baik. Jadi dalam semua hal termasuk isim isyarahnya tadi, mubtada khabarnya, kemudian na'at man'ut dan juga dhamir juga demikian nanti Om. Dhamir juga demikian. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Mubtada, khobar, na'tun, na'at man'ut. Ya. Dan ini adalah kaidah dasar Ibu sekalian. Penerapan yang paling banyak itu seperti ini. Meskipun sebenarnya nanti ada misalnya jamak tidak berakal itu khobarnya atau na'tunnya boleh bentuknya jamak muannas. Itu ada, boleh seperti itu, tapi nggak usah dipusingkan. Dan itu memang ada contoh beberapa di Al-Quran dan hadis. Tapi itu tidak usah dipusingkan. Kita di sini mempelajari yang dasar-dasar dulu saja. Kaidah dasarnya kalau jamak ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Gitu Ibu ya? Baik. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Di soal? Ini Ustadz, ini hanya jamak taksir aja Ustadz, atau jamak-jamak yang Jamak-jamak yang apa? Aduh, Ini yang apa ya? Ustadz, ini hanya berlaku jamak taksir gitu Ustadz. Maksudnya jamak yang salim juga berlaku atau tidak gitu ya? Ya begitu Ustadz. Misalkan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Begini ya. Jamak mudzakkar salim yang diakhiri waw dan nun dan jamak muannats salim yang diakhiri alif dan ta maftuh. Itu hanya ada pada yang berakal saja. Itu ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu hanya untuk yang berakal saja, nggak mungkin yang tidak berakal. Bisa dipahami maksud saya? Bingung tidak maksud saya? Coba sebutkan contoh jamak salim lah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Semuanya berakal. Muslimuna, mu'minuna, mudarrisuna, muhandisuna, apa lagi Om? Tolibun. Bukan. Mujtahiduna, dan seterusnya. Semuanya berakal. Kemudian yang mu'annas misalkan mu'annas salim. Muslimatun, mu'minatun, sha'imatun. Ya, seterusnya. Semuanya berakal, ya atau ya? Iya. Jadi bisa disimpulkan jamak ghairu aqil itu pasti jamak taksir. Gitu Om ya? Ghairu aqil pasti jamak taksir. Nah. Pasti ya? Ya, nggak mungkin jamak. Tapi memang ada sih beberapa itu tidak banyak Om, sedikit seperti jam'ul jam'i gitu, masih jauh sekali jam'ul jam'i. Ya udah nggak usah Ustaz, udah nggak usah. Udah kita belajar yang standar-standarnya dulu lah Ustaz. Standar aja kelayakan Ustaz. Jam'ul jam'i itu jamak dari jamak gitu. Jamak dari jamak. Udah pusing. Semester 7 insyaallah. Semoga Allah memudahkan. Amin. Udah jamul kuadrat. Jadi di bahasa Arab itu ada jamak dari jamak. Sudah menunjukkan banyak sekali gitu. Nurun ala nur. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu sekalian? Hal min soal? Jazakumullah khairan atas pertanyaan tadi. Hal min soal? Di soal? Kalau hal min soal itu bahasa fushah, bahasa resmi. Kalau pakai bahasa amiyah biasanya visual gitu. Visual. Mafi. Nah, itu mafi itu jawabannya jadinya seperti itu. Bahasa aneh.
Fi itu artinya mewujud jadi ada. Oh, Kalau bahasa Amiyah, si soal ada pertanyaan, mafi tidak ada gitu ya. maafi ya. Kalau itu kan hal visual gitu ya Ustaz ya. La yujad mafi soal? Nastamir. La yujad. Di sana langsung hiwar ibu sekalian karena untuk contoh jamak taksir yang saya sebutkan tadi untuk al-mabahatsu tsani itu sudah nanti langsung masuk ke tamrin. Di sana kita diberi contoh beberapa bentuk jamak taksir yang ghairu aqil. Kita coba buka dulu ini halaman hiwar. Iftahna. Hal fatahtunna? Hal fatahtunna? Fatahna. Udah fatahna. Alhamdulillah. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibumu mengikuti. Ka'adatina, seperti kebiasaan kita. Di sana ada percakapan antara al-mudarris dan Muhammad. Kita akan tahu nanti percakapan di antara mereka itu apa. Karrirna ba'di. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Liman Hadhil aqlam ya Muhammadu. Ya Santunna. Muhammadu. Ya Muhammadu atau ya Muhammadun? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu limadha? Munada. Al-munada. Al-munada harus dhammah dan tidak tanwin, ya kan Ibu ya? Mabniun 'ala dhamm. Baik, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Ya Muhammad. Santunna. Baik. Di sini ada bentuk jamak atau tidak? Ada. Apa itu? Aqlamu. Al-aqlamu. Al-aqlamu ini bentuk jamak. Mufradnya apa? Qolamun. Al-qalamu. Al-qolamu ya. Saya pernah menyampaikan belum Ibu? Jadi kalau kita merubah mufrad menjadi jamak, jamak menjadi mufrad. Pernah, cuman suka lupa. Nggak masalah. Tapi saya pernah menyampaikan ya, saya takutnya kelewatan. Nah, Jadi nakiroh ma'rifahnya jangan dirubah ketika kita merubah mufrad menjadi jamak atau sebaliknya jamak menjadi mufrad. Jadi bentuk mufrad jadi bentuk mufrad dari al-aqlamu adalah al-qalamu. Al-qalamu, ahsantunna. Al-qalamu. Dan ini berarti jamak aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Tadi kaidahnya bagaimana kalau jam'u ghairu aqil? Mufrad muannas. Nu'amiluhu muamalat al-mufrad al-muannas. Jadi kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Makanya di sana isyarahnya pakainya Hadhihi. Jangan Ibu ya? Iya. Bukan haula'i tapi hadhihi. Liman hadhihi al-aqlamu? Enggak bingung Ibu ya? Enggak. Insyaallah. Santunna nastamir. Muhammad menjawab, "Hiya li ya ustadzu." Hiya li ya ustaz. Santunna ma ma'ana hiya li ya ustadzu? Dia milikku ya Ustaz. Guruku ya. Dia milikku. Hiya li, dia milikku. Wahai Ustaz. Oh, dia milikku wahai Ustaz. Ya Ustaz, baik. Dia siapa ini? Ayo. Si Aqlamu. Ini kalau nggak baca sebelumnya kan hiya li, seakan-akan apa? Udah sholat belum? Ayo. Berarti yang dimaksud hiya di sini adalah Al-aqlamu. Betul sekali. Al-aqlamu. Loh, al-aqlamu itu bukannya jamak. Loh, kenapa di sini pakainya hiya? Hiya itu kan dia, mufrad. Mengapa? Mufrad mana? Kenapa al-aqlamu padahal al-aqlamu jamak? Kenapa dhamirnya hiya? Kan mufrad muannas katanya perlakuannya. Karena al-aqlamu itu jam'u ghairil aqil. Jam'u ghairil aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Termasuk dalam dhamirnya. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Enggak bingung nih, Bu ya?
Enggak. Mudah. Ustaz, Nah, ada pertanyaan? saya Ustaz mau nanya, Nah, kan contoh sebelumnya dia pakai hazihi, ini kenapa pakai hiya Ustaz? enggak, ini beda jenis kata. Hadhihi itu kata tunjuk, ism isyarah. Sedangkan hiya itu kata ganti, artinya dia. Kalau hadhihi ini, kalau hiya dia, ya nggak masalah. Jadi kata ganti itu kan mewakili lafadz sebenarnya. Iya, tadi Ustaz bilang tadi. Oke Ustaz. Jadi, Ustaz. yang bikin bingung, yang dipermasalahkan apanya, Om? Lihat contohnya yang belakang itu sih Ustaz, kan kayak hazihi gitu loh. Ini kenapa kok jadi hazihi gitu? Kenapa jadi hiya? Hiya itu kata ganti. Hiya maksudnya hiya hadhil aqlam. Oh iya. Oke Ustaz, udah ngerti. Iya, si Gimana? pulpen. Udah ngerti Ustaz. Udah ngerti ya? Oh, jadi hiya itu Kok tiba-tiba maaf, bisa Ustaz. ngerti sendiri? Ustaz, maaf Ustaz. Nah. Jadi hiya ini merujuk ke aklamu atau hazihil aklamu? Hadhil aqlamu, hadhihi itu iya, kan oke. hadhihi mubtada, al aqlamu badal. Ini nggak bisa dipisahkan itu. Iya. Oke, saya buletannya saya jadiin satu. Oke. Terima kasih Ustaz. Nah, hadhihi kan mubtada kan, weh? Al aqlamu badal. Khabarnya mana? Khabarnya liman. Oke. Khabarnya liman. Kalau jawabannya di sana hiya li, hiya itu mubtada, li itu jar majrur sebagai khabar. Ghairu akil. Oke. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Mungkin masih ada yang bingung? Jadi ini adalah Kalau dalam bahasa kita kan mungkin jawaban tiba-tiba menggunakan kata ganti gitu kan biasa kan namanya juga. Misalkan siapa para pemuda itu? Siapa para pemuda itu? Langsung jawabnya mereka. Ya kan Ibu ya? Mereka siswa baru. Nah, nggak harus dijawab para pemuda itu kan kayak gitu kan. Langsung dijawab domirnya. Mereka adalah. Ya. Jadi ini juga demikian. Hadhil aqlamu kata gantinya pakainya hiya. Gitu Om ya? Ya, Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, nastamir. Al-mudarris melanjutkan. Karirna ba'di. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wah, siapa Om yang jamilatun jiddan di sini? Hazihil aqlamu. Hadhil aqlamu. Jadi hiya ini juga kembali ke hadhil aqlamu tadi Om ya, masih. Hiya ini adalah hadhil aqlamu. Domirnya menggunakan domir mufrad muannas. Hiya karena hadhil aqlamu itu jamak ghairu aqil kan ya Kang ya? Jamak ghairu aqil dan juga khabarnya. Khabarnya jamilatun. Ini khabarnya juga bentuknya mufrad muannas. Gitu ya? Iya. Jadi udah seakan-akan udah kita anggap saja mufrad muannas gitu ya, jamak ghairu aqil itu. Meskipun sebenarnya tetap mutakar. Tapi kita memperlakukannya seperti mufrad muannas. Gitu ya, Bu ya? Melakukannya sebagai perempuan. Ya. Berikutnya al-mudarris bertanya kembali, karena ba'di wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laki ahiya laka. Oh iya. Wa hadhil jadidatu ahiya laka. Marratan ukhra, sekali lagi. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Ma ma'na hadhil jumlah? Dan apakah buku baru ini yang baru ini apakah dia milikmu? Apakah dia milikmu? Apakah ini milikmu? Apakah dia milikmu? Masya Allah. Baik. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Kalau kita perhatikan di sana ada jamak tidak?
Ada tuh si kutubu. Naam, al-kutubu. Al-kutubu ini jamak dari mufradnya. Al-kutubu. Kitabu. Al-kitabu. Ini jamak aqil atau ghairu aqil? Jamak ghairu aqil. Maka kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Makanya di sana isim isyarahnya pakainya hadhihi. Nah, mufrad muannas. Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Kemudian na'tunnya juga demikian. Na'tunnya juga al-jadidatu bukan al-jududu. Mufrad muannas. Ya kan Ibu ya? Iya. Domirnya juga demikian. Domirnya hiya, mufrad muannas. Jadi persis kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah tidak. Insyaallah enggak. Enggak ya. Jangan bilang yang enggak. Nastamir karirna ba'di. La hiya li Hamidin. La hiya Hamidin. Ma'ana la hiya li Hamidin. Tidak, Dia milik Hamid. Milik Hamid. Tidak, dia milik Hamid. Hiya ini hiya siapa? Atau hiya apa? Itu si Hazil Kutubu. Kutubu. Oh, masih hadil aklam. Iya di sini. Gagal move on. Gagal move on. Nah, ini harusnya udah berbeda ya. Hadil kutubu gitu ya. Ini pertanyaan baru sudah. Hadil kutubu jadi datu. Ini berarti hiya di sini adalah al-kutub. Itu tadi kan. Hazil Kutubu. Hadil kutubul jadidah. Baik. Enggak bingung nih Bu ya? Masih bisa dimengerti ya. Masih bisa dimengerti. Nastamir. Al-Mudaris kembali bertanya, Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? ما معنى هذه الجملة؟ Di mana buku tulis buku-buku tulis kalian wahai saudara? buku tulis kalian? Apa sih saudara-saudara? Iya, saudara-saudaraku gitu. Saudara-saudara. Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudara-saudara, gitu ya? Ini panggilan akrab untuk anak muda, kan? Ikhwan, ya ikhwan, ini. Kalau orang yang lebih tua kan panggilan akrabnya ya am, kan gitu ya? Ya am. Jadi kalau orang yang kalau orang masih muda ya ikhwan. Bro, gitu kan ya? Bro. Bukan akhi ya, akhi. Kalau akhi itu my brother. Oh. My bro. Tapi kalau misalkan Ikhwan. ya ikhwan, ya ya ikhwan, itu ya brother gitu saja. Brother. Sama ya bro-broan gitu ya. Ya gitulah. Ya. My bro ya. Mas bro ya. Mas bro. Kalau mas bro, kalau mbak apa? Bukan mbak bro ya. Mbak sis. Iya. Aduh kayak dagang online, Pak. Baik, fatahallahalakum. Insyaallah nggak bingung kan di sini maknanya? Insyaallah. Baik, di sana ada kata dafatiru. Ma makna dafatiru? Buku-buku tulis. Baik, berarti ini bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak atau mufrad? Jamak ghairu akil. Mufrad atau jamak? Jamak yakin. Jamak ya. Dafatiru ini bentuk jamak dari mufradnya apa? Daftarun. Ahsantuna. Dafatiru jamaknya. Daftarun jamaknya dafatiru. Berarti ini akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ahsantuna. Ingat ini ghairu akil. Kita lihat di bawahnya nanti pengaruhnya bagaimana. Karirna ba'di. Hiya huna ala hadzal maktabi. Iya, huna ala hadzal maktabi. Marratan ukhra. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dia di sini di atas meja. Meja ini. Ya, dia di sini. Di atas meja ini kan ada hadzanya. Iya lupa. Baik. Fatahallahalakum. Hiya di sini hiya apa? Atau hiya siapa? Dafatiru. Dafatiru tadi.
Dafatiru. Dafatiru. Karena tadi kan jamak ghairu aqil, ya kan namanya? Maka di sana dhamirnya hiya mufrad muannas. Ya huna ala hadza. Tuh, kok di sini pakainya hadza? Kan itu mah beda sendiri tuh, lain urusan kayaknya itu. Lain urusan. Ya, ini al-musyar ilaihnya bukan dafatiru lagi, tapi musyar ilaihnya al-maktab. Ya kan Ibu ya? Apa? Alam musyar ya. Yang ditunjuk dah, yang ditunjuk. Yang ditunjuk bukan dafatiru lagi, tapi yang ditunjuk adalah al-maktab. Ya atau ya? Yes. Makanya di sana pakainya hadza. Jadi nggak ada sambungannya itu. Gitu ya? Baik. Nggak bingung ya, Bapak ya? Hal min soal fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan di halaman ini, Ibu sekalian? Ustaz izin bertanya. Tafadhali. Kalau misalkan jamak taksir itu dia muannas semua ya, Ustaz? Enggak. Kita pelajari di bab 13 kemarin, jamak mudzakkar itu kan juga ada jamak taksirnya. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Misalkan zamilun zumala'u. Ya kan? Tabibun atibba'u. Atibba'u. Tijarun tujar. Tajirun tujarun. Hajun hujjajun. Betul, Gita? Ulama. Oh, nah, kalau misal kayak banyak rasulun jadi rasulun itu Rusulun itu jamak taksir. jadi rasul. Itu maksudnya muannas bukan? Enggak. Itu jamak mudzakkar. Tapi kenapa kok tilkar rusulu? Mungkin mau nanya itu. Iya, betul. Dita, halo. Kurang lebih gitu mungkin, Ustaz. Kurang lebih gitu. Saya tahu arahnya. Di dalam ayat kan disebutkan tilkar rusulu. Ar-rusul itu bukannya berakal. Tapi kenapa kok pakainya tilka? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Itu tadi. Yang nanti di semester 7 itu ya Ustadz ya? Jadi itu sebenarnya gini. Jadi sebenarnya itu kaidah-kaidah yang kita pelajari ini semuanya adalah kaidah-kaidah dasar. Kaidah dasar itu terkadang ada praktek pengecualiannya. Seperti ini tadi, jamak ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Tapi terkadang juga ada juga bisa diperlakukan seperti jamak muannats, bisa. Demikian juga jamak taksir yang berakal, yang aqil itu terkadang juga prakteknya bisa dianggap seperti jamak muannats. Seperti tilkar rusul. Itu tapi praktek seperti itu jarang. Contohnya itu jarang sekali. Kebanyakan itu tetap menggunakan kaidah dasar. Makanya kita jangan memusingkan yang pengecualian seperti itu dulu. Yang penting kaidah dasarnya kita paham dulu. Gitu. Dita bingung nggak maksud saya? Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Cepet banget. Cepat banget. Cepat Bukan apanya? Ustaz, ngomong sama anak saya Ustaz. Oh. Maaf. Saya kira. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safha ba'daha. Halaman berikutnya di sana langsung sudah tamarin, latihan-latihan. Jadi sudahlah simple seperti itu tadi penjelasannya, gitu ya. Coba kita lihat tamarin. Baik, hal fatahtunna? Fatahna. Naam, fatahna. Baik. At-tamrinul awal, latihan pertama di sana perintahnya ta'ammal atau ta'ammalil amtsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan. Ta'ammal itu sebenarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah, ta'ammal itu maknanya bayangkan. Tapi kan nggak mungkin di sini suruh membayangkan kan? Tapi maksudnya di sini adalah perhatikan. Baik. Di sana ada contoh. Jadi naba'andi Hada talibun jadidun. Hada talibun jadidun. Huwa min Belgika. Huwa min Belgika. Marratan ukhra.
Hadza talibun jadidun huwa min Biljika. Hadza Hadza talibun talibun jadidun. jadidun. Huwa min Huwa Biljika. min Biljika. Apa? Belgia bukan? Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Hadza Enggak tahu. talibun jadidun. Ini pelajar baru, dia dari Belgia. Oh, Ahsantuna. Biljika teh Ini Belgia. ini adalah pelajar baru atau siswa baru, dia dari Belgia. Biljika itu Belgia gitu ya. Biljika. Memang gitu. Ya, Ya. apa namanya kok tiba-tiba bingung ya. Biljika. Kok tiba-tiba saya keluar akun Zoom. Apa namanya? Baik. Kalau kita perhatikan contoh ini tadi, hadza talibun jadidun huwa min Biljika, ini bentuk mufrad semuanya, ya kan Ibu ya? Oh. Ya Ustaz. Iya. Ini semuanya bentuk mufrad. Dan yang ditunjuk di sana adalah talibun ini mufrad dan aqil, betul? Betul. Betul. Kalau kita rubah menjadi jamak, maka jadi bagaimana? Karena ba'di haula'i tullabun jududun. Tullabun jududun. Hum min Biljika. Hum min Biljika. Marratan ukhra, sekali lagi. Haula'i tullabun jududun. Haula'i tullabun jududun. Hum min Biljika. Hum min Biljika. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Mereka para pelajar baru ini mereka dari Belgia. Itu pelajar baru, para pelajar yang baru. Haula'i itu bentuk Mereka jamak dari Mereka ini ya. Mereka ini adalah para pelajar yang baru, siswa baru gitu. Para siswa baru. Hum min Biljika, mereka dari Belgia. Nggak bingung ya, Bu ya? Kalau kita perhatikan di sini adalah perubahan dari mufrad menjadi jamak. Dan kenapa kok di sana tidak seperti yang kita bahas tadi? Di sana hadza jadi haula'i, talibun jadi tullabun, jadidun jadi jududun, huwa jadi hum. Ini karena jamak tullab ini adalah jamak aqil. Kalau jamak aqil ya kita perlakukan seperti jamak, ya kan Ibu ya? Isyarahnya di sana haula'i. Kemudian na'tunnya jududun, domirnya hum. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jadi kalau jamak aqil tetap kita perlakukan seperti jamak seperti biasanya. Gitu Ibu ya. Sedangkan kalau ghairu aqil bagaimana? Di sana contohnya hadirna ba'di hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Ini kok bukunya saya masih salah. Sepertinya saya pernah membetulkan ini. Jadi di ibu-ibu salah tidak? Jadidun. Jadidun, kurang titik tidak? Enggak. Iya, kurang titik. Oh, maksudnya? Oh, iya, jadi kurang titik, jadinya jadi ba jadinya. Betul sekali. Ditambahkan titik kamu ya? Iya. Itu jadidun maksudnya. Baik, hadza kitabun jadidun huwa min Biljika. Huwa min Biljika. Baik, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ini buku yang baru. Dia dari Belgia. Ahsantuna. Ini adalah sebuah buku baru. Dia dari Belgia. Di sana ini bentuk mufrad semuanya, ya kan Ibu ya? Hadza kitabun jadidun huwa. Ini semuanya bentuk mufrad.
Kalau dirubah menjadi jamak bagaimana? Karirna ba'di. Hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi Hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min Biljika. hiya Hiya min min Biljika. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? ini buku-buku baru. Buku baru. Ini buku-buku yang baru. Dia dari Dia dari Belgia. Belgia. Santuna, ini buku-buku baru, dia dari Biljika. Baik. Kalau kita perhatikan di sana, ketika sudah dirubah menjadi bentuk jamak, yaitu kutubun, maka di sana isyarahnya bukan jamak. Ya kan Ibu ya? Isyarahnya hadhihi. Kenapa demikian? Karena ini jamak di sini adalah jamak ghairu aqil. Kutubun ini jamak ghairu aqil, maka nu'amiluhu muamalatal mufradil muannas. Kita perlakukan seperti mufrad muannas. Ism isyarahnya pakainya hadhihi, kemudian na'tunnya juga jadidatun mufrad muannas. Dhamirnya juga hiya, bukan huwa atau hum. Gitu ya. Jadi persis kita perlakukan seperti mufrad muannas. Wadih? Wadih. Insyaallah nggak ada kendala Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Tidak ada pertanyaan di halaman ini Ibu? Hal min soal? Yujad. Wah itu yang belajar di ruangan sebelah sepertinya. Aduh, maaf Itu Ustaz, itu suami saya. Nggak apa-apa. Itu sudah di pelajaran 9, cepat sekali, Masya Allah. Sudah ada resultasinya saja. Iya Ustaz, cepat sekali. banget. Nah, Iya. semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Baik, hal min soal, kita kembali ke kita. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak ada pertanyaan? Boleh dikaitkan dengan apa Ustaz? Nah, Boleh dikaitkan sedikit dengan ilmu tajwid nggak Ustaz? gimana? Sedikit aja. Sedikit saja. Tentang haulai itu kemarin saya dapat itu mat jaiz dengan mat wajib itu, kalau haulai itu bukan mat wajib, yang ha-nya itu mat jaiz. Bukan. Gimana Ustaz? Ha itu sebenarnya satu kata sendiri. Seperti hadza, ha itu juga satu kata sendiri. Jadi yang kata tunjuk itu sebenarnya dah-nya saja. Hadza itu yang kata tunjuk. Kita kan dulu mungkin di awal, karena di awal itu kita biar belajarnya simple, biar nggak terlalu bingung gitu ya. Kita mengenalkannya hadza itu ya kata tunjuk. Gitu ya. Tapi sebenarnya hadza, hadhihi, haulai itu sebenarnya dua kata. Ha itu satu kata sendiri. Lalu dha, dhihi, lalu ulai itu satu kata tersendiri. Itu dua kata digabung jadi satu. Makanya suatu ketika dua kata itu bisa dipisah. Ha, kemudian disisipi satu kata, disisipi kata, lalu kemudian baru dha. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan mempelajari itu. Oh ya baik Ustaz. Jadi karena memang sebenarnya seperti itu. Kenapa kok itu mad jaiz? Karena ha itu satu kata sendiri, kemudian ulai itu kata berikutnya. Gitu ya? Ya jadi yang wajibnya yang belakang ya Ustaz. Lah itu. Nah. Baik Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Baik, la yujad, nastamir. Istahna safha ba'daha. Silahkan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Fatahna. Nah, istahna. Baik. Hunaka tamrinu tsani. Di sana ada latihan kedua Ibu sekalian. Soal hawil hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah setiap mubtada pada setiap susunan kalimat berikut menjadi jamak. Ini mudah sekali Ibu sekalian. Kita diminta untuk merubah mubtada'nya. Sedangkan khobarnya sudah disebutkan jawabannya. Misal di sana
Misal hadza baitun, kemudian di sana ada di dalam kurung bentuk jamaknya. Berarti bagaimana? Buyutun. Kita tinggal merubah hadza ini. Hadza ini kita rubah jadinya hadhihi loh. Kenapa kok hadhihi bukan haula'i? Karena buyutun itu jamak aqil. Ahsantun. Nah, jadi jawabannya hadhihi buyutun gitu ya. Dan ini kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir latihan ini tuh mudah, tinggal ngisi saja semuanya hadhihi gitu kan. Oh gitu. Nggak usah mikir, ini sambil merem pun juga bisa. Ini mah, ini belajar ininya ya, bentuk jamaknya ini. Tapi yang kita minta bukan seperti itu. Kita di sini di sana ada box bertinta merah, ya kan ya? Kagak. Wajib di atas, bagian atas ada wajibun. Iya. Wajib. Jadi maksudnya sebenarnya ini dijadikan PR. Nah, PR-nya apa? Imla'il faragho, isilah titik-titik atau isilah bagian yang kosong. Apakah itu saja? Tidak. Wahfadhil jumu'at taksir, dan silakan dihafal bentuk jamak taksirnya. Gitu ya. Jadi kita mengisi bagian yang kosong itu dengan ism isyarah yang tepat atau mubtada'nya kita rubah menjadi jamak muannas tentunya. Jamak di sini jamak ghairu aqil tentunya. Dan kita diminta untuk menghafal jamak taksir ini dimulai dari baitun buyutun, najmun nujumun, darsun durusun, qalamun aqlamun. Seterusnya babun abwabun, nahrun anharun, jabalun jibalun, kalbun kilabun, bahrun biharun, kitabun kutubun, himarun humurun, sarirun sururun, daftarun dafatiru, maktabun makatibu, funduqun fanadiqu. Di sini kalau yang tidak tanwin, bentuk jamak yang tidak tanwin di sini ada dafatiru, makatibu, fanadiqu, maka memang aturannya seperti itu, kaidahnya seperti itu. Nanti insya Allah pada saatnya kita sampai di pembahasan. Insya Allah di semester ini juga. Ini kenapa kok tidak boleh tanwin? Ini tentang jamak, bentuk jamak. Ada beberapa bentuk jamak yang memang tidak boleh diakhiri tanwin. Gitu ya, Bapak ya? Polanya ya. Ini sirah muntahal jumu dengan beberapa pola. Iya. Gitu ya. Yang polanya seperti ini, dafatiru, makatibu, fanadiqu, masajidu. Ini yang pola-pola seperti mafatihu itu tidak boleh tanwin akhirnya, gitu ya. Boleh tanwin. Naam. Di sana tidak sampai di situ saja, Om ya. Masih ada halaman berikutnya. Oh, ada. Ada sa'atun. Di sini ada jamak ghairu aqil yang bentuknya jamak muannas salim. Tadi kan, Om ya. Sempat saya singgung sedikit tadi. Tapi kalau jamak taksir, kalau jamak ghairu aqil itu memang kebanyakan jamak taksir. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan, meskipun ada juga sedikit itu yang menggunakan jamak muannas salim. Kemudian jamak muannas salim. Walaupun dia ghairu aqil ya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim nggak mungkin. Kalau jamak mudzakkar salim, gitu ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu nggak mungkin ghairu aqil. Tapi kalau jamak muannas itu sebagian ada, nggak banyak. Gitu ya. Muannas. Ya, Ustaz. Tata tunjuknya bagaimana, Ustaz? Apa, Om? Tata tunjuknya jadi bagaimana? Tetap kita perlakukan seperti mufrad muannas. Tetap karena ini ghairu aqil, tetap kita perlakukan seperti mufrad muannas. Gitu ya. Jadi di sana nanti tidak ada perubahan ism isyarahnya. Gitu Ibu ya. Jadi nanti dihafalkan dari mulai baitun, buyutun sampai ta'iratun sampai di sana. Gitu Ibu ya. Sampai nomor 17 berarti ada 18 bentuk jamak. Bukan 19. 19 Ustaz. Ini PR-nya ya Ustaz ya? Kalau PR-nya tulisnya ya 19. Kalau tulisnya 19. Tapi kalau
Hafalannya dimulai dari contoh. Baitun, buyutun. Dihafal itu contohnya juga, ya. Baitun, buyutun. Jadi totalnya semuanya 18. Kok 18? 20, Ustaz. Enggak, karena di sana nomor 18 dan 19 sudah. Oh ya, nggak ada, Deng. Sudah di awal. 18. Betul, betul. Najmun, nujumun. Kemudian sayyaratun, nomor 16. Sama kan, Wak? Iya. Jadi kalau yang dihafal sampai nomor 17, totalnya jadi 18 kata jamak, gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak. Baik, nggak ada yang bingung nih, Bu, insya Allah nggak ada. Atau masih ada yang kurang jelas tentang tugas ini? Ini tugas tulis merubah mubtada'nya menjadi jamak. Merubah mubtada'nya menjadi jamak dan disesuaikan di sana. Jamaknya di sana jamak ghairu aqil. Dan menghafal perubahan mufrad menjadi jamak yang ada di sini. Gitu ya, Bu, ya? Wadah? Berarti tulis dan menghafal, Ustaz. Ahsan. Jadi ini langsung dua. Tulis dan menghafal. Ini kayaknya nanti kolomnya di classroom jadiin satu saja, Ibu, ya? Ya, Ustaz. Gimana? Dijadikan satu saja. Nanti tulis Boleh, dan Ustaz. menghafal, tulis dan menghafal jadi satu kolom saja di classroom. Baik. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal tentang tugas ini? Ayo, Jad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila at-tamrin ba'dah. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. At-tamrinus salis. At-tamrinus salis. Ini sebenarnya bab ini bab yang singkat, bab yang tidak panjang. Baik, at-tamrinus salis kita coba jawab, Ibu, ya. Bagaimana? Itu apa perintahnya, Ustadz? Baik. Di sana perintahnya asyir atau asyiri, tunjuklah. Dari kata isyarah. Asyiri ilal asma'il atiyah. Tunjuklah ism-ism berikut ini bismi isyaratin munasibin lil qarib, dengan menggunakan kata tunjuk dekat yang sesuai. Pilihannya hadza, hadhihi atau haula'i, gitu ya. Jadi kita harus menentukan ini mufrad. Pertama ini mudzakkar atau muannats. Kalau ini mufrad atau jamak. Kalau jamak aqil atau ghairu aqil, gitu ya? Wow, seru nih. Ya. Baik. Kita coba ibu-ibu sekalian kita jawabnya. Baik, kita jawab satu-satu saja supaya semuanya dapat. Baik, tafadhali mulai dari Mu Anita, tafadhali. Ini hadza rajulun. Hadza rajulun, mudah sekali. Iya. Hadza rajulun, fatahullah alaih. Berikutnya berikutnya Ibu Asyrahah, apakah hadirah? Hadirah, Ustaz. Silakan, silakan. Kembali raqam isnan. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Ahsanti, haula'i pakainya karena di sana jamak aqil. Fatahullah alaih. Mudah. Baik, nastamir ba'daha Ibu Citra, tafadhal Ibu Citra. Raqam 3. Haza kalbun. Ahsanti, hadza kalbun. Hadza kalbun, mudah ini mufrad mudzakkar. Meskipun ghairu aqil. Baik, nastamir Ibu Dewi, tafadhal Ibu Dewi. Haula'i. Apa? Halo? Ya. Bagaimana? Kilabun. Haula'i kilabun, yakin Om? Bun. Baik, kilabun itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Aqil atau ghairu aqil? Ghairu. Hadhi, Ustaz. Bagaimana? Hadhi. Ahsanti. Harusnya pakainya hadhihi. Gitu ya? Bingung tidak, Ibu? Tidak. Kenapa kok pakainya hadhihi? Karena kilabun ini jamak ghairu aqil. Ghairu aqil. Kalau kilabun aqil, wah, enggak terima kita. Iya, betul. Masa sama.
Baik, ya, gitu ya. Insya Allah nggak bingung ya. Jadi hati-hati seperti ini. Ini kita perhatikan mudzakkar muannasnya, kemudian jamak atau mufrad. Kalau misalkan jamak ini aqil atau ghairu aqil. Gitu ya. Nastamir. Dita, tafadhali raqam 5. Hadihi durusun. Ahsanti, hadhihi durusun. Ahsant. Pakainya hadhihi karena durusun ini jamak ghairu aqil, tidak berakal. Makanya hadhihi. هذه دروس فتح الله عليك. نستمر Ibu Edita تفضلي Ibu Edita. Haula'i mudarrisuna. جيد فتح الله عليك. هؤلاء مدرسون. Makanya haula'i karena mudarrisuna ini jamak aqil. Enggak bingung ya? نستمر Bu Erni. حاضرة. تفضلي Bu Erni. نعم. مستمعة. وإذن مستمعة يسر الله أمورك. عندها فاضلة استأذنت. مريضة شفاها الله. Ibu Herawati استأذنت. عندها Ibu Indah Wanadiana. تفضلي رقم 7 Bu Indah. Haula'i akhwati. Ahsanti, haula'i pakainya. Haula'i akhwati. Ini jamak kan, Om ya? Ya. Jamak mudzakkar atau muannas? Muannas. Jamak muannas. Berakal kan gitu ya. Ya. Makanya haula'i. Subhanallah. Enggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Insyaallah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir. Ba'daha Ibu Kurnia tadi, Ibu Kurnia istadzanat ya? نعم استأذنت. بعدها Ibu Lina, apakah hadirah Bu Lina? Bu Lina lam tahdur. بعدها Bu Lina istadzanat min indah Damayanti lam tahdur. Ibu Nurila Asfin istadzanat. Ibu Siti Khadijah mustami'ah. Bu Titi Suryawati hadirah. Ya Ustaz, hadirah. Silakan Om, tafadhali raqam 8. Hadihi aqlamu. Hadihinya betul. Aqlamun. Aqlamun gitu ya, boleh tanwin karena tidak ada alnya. Hadihi aqlamun. Dan di sini pakainya hadihi. Kenapa? Karena aqlamun ini jamak ghairu aqil. Gitu kan namanya? Ghairu aqil. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Nastamir Bu Yuni. Hadirah Bu Yuni? Tafadhali ya. Pekan lalu Bu Yuni apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Hadirah ya. Mungkin saya terlewat absennya. Afwan. Baik, silakan Om. Raqam 9. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ahsanti. Hadza kitabun. Mudah ya insyaallah. Enggak bingung ya? Enggak Ustaz. Hadza kitabun. Mudah sekali. Kembali ke Bu Anita, tafadhali Bu Anita. Hadihi sayyaratun. Ahsanti, hadihi sayyaratun. Meskipun ini jamak sayyaratun, tapi pakainya hadihi karena ini jamak ghairu aqil. Ghairu aqil. Allah alaik. Hadihi sayyaratun. Ahsanti. Nastamir raqam 11. Ibu Ashrahah, tafadhali. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ahsanti. Ini mufrad muannas. Pakainya memang asli pakainya hadhihi. Alhamdulillah. Hadhihi sayyaratun. Naam, nastamir Bu Citra raqam 12. Tafadhali. Nuqtah. Himarun.
Haza himarun. Hadza himarun. Ahsanti. Hadza himarun. Ini mufrad mudzakkar. Hadza himarun. Jayyid. Allah alaik nastamir. Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi. Hadihi kutubun. Hadihi kutubun. Ahsanti. Hadihi kutubun. Karena kutubun ini jamak ghairu aqil, maka isyarahnya katanya hadihi. Hadihi kutubun. Enggak bingung ya? Nastamir. Bu Dewi. Barusan Bu Dewi ya, Meh? Ba'daha Dita berarti. Tafadhali. Ini hadihi humurun. هذه حمر أحسنتي هذه حمر حمر ما معنى حمر؟ Keledai. ini Keledai ya Ustaz. ini jamak atau mufrad? Jam'un atau mufrad? Jamak. Jam'un. Ini jamak tapi ghairu aqil. Ya kan Ibu ya? Maka isyarahnya pakainya hadhihi. Keledai itu kan enggak ada yang berakal. Udah keledai. Makanya dan sebenarnya keledai itu adalah hewan yang paling bodoh gitu ya. Hewan yang paling bodoh. Makanya orang Arab itu kalau jengkel sama orang itu kadang tuh ngatain himar itu udah parah banget itu. Itu udah parah. Ya himar itu. Himar. Ya Allah. Jadi udah kebangetan ya. Emang blow on banget kali ya. Atau ya bagel. Oh, perkawinan antara kuda dan keledai. Naam, bagel itu persilangan antara kuda dan keledai. Persilangan antara kuda dan keledai. Dan dia juga mewarisi bodohnya himar gitu. Jadi nggak punya rasa takut dia. Jadi kalau kalau orang perang itu dan kuat dan tapi tidak punya rasa takut saking bodohnya. Jadi dengan kilatan pedang itu dia nggak takut. Makanya dia punya kelebihan bagel itu. Udah kuat, nggak punya rasa takut itu ya. Karena saking bodohnya. Cocok nih diajak perang. Tapi itu kalau misalkan ungkapan orang Arab sampai bilang itu ya himar atau ya bagel itu udah mentok itu. Kadang-kadang orang Arab bilang gitu. Ya nggak semua orang Arab sih kadang tuh kalau ngatain gitu, tapi ada. Dan saya dulu ada dosen Libya yang kayak gitu, kalau jengkel sama mahasiswa itu bilang gitu. Saya nggak masalah, kita menikmati masa-masa belajar. Baik, Mas Tamir, tadi terakhir tadi siapa sampai lupa saya. Dita tadi lahir. Berarti sekarang Ibu Edita, tafadhali Ibu Edita. Raqam 15. Hadhihi ainun. Ahsanti, hadhihi ainun. Ainun ini jamak atau mufrad? Dan berpasangan. Saya tanyanya jamakun atau mufrad kok. Mufrad, Pak. Ainun itu mufrad Ibu ya? Mufrad. Iya, Pak. Tapi mudzakkar atau muannas? Muannas. Ahsan. Ini memang muannas, asli muannas, makanya pakainya hadhihi gitu, Mas. Iya. Alhamdulillah. Jayyid. Nastamir. Kembali ke Bu Indah Munandiana, tafadhali. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Ahsanti. Hadhihi ini memang mufrad muannas. Hadhihi tabibatun. Jayyid. Alhamdulillah. Nastamir raqam 17. Langsung ke Ibu Bu Titik, tafadhali Bu Titik. Haula'i tabibatun. Haula'i tabibatun. Ahsanti. Ini jamak muannas. Jamak muannas salim, aqil. Pakainya haula'i. Baik, sampai di sini hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ada yang masih bingung atau kurang jelas?
Ustaz, saya mau nanya dong Ustaz. Gimana? Yang nomor 16 yang buat PR. Yang nomor 16 yang buat PR. Itu kan udah hazihi sa'atun, berarti di sini hazihi juga ya Ustaz? Iya, nggak masalah kan, Om ya? Ya, Rajin yang banget. mau mufradnya maupun jamaknya, karena memang mufradnya itu sudah mufrad muannas, dan sedangkan jamaknya jamak ghairu aqil tetap diperlakukan seperti mufrad muannas, ya berarti isyarahnya tetap. Berarti Ini ini maksudnya ada dua bentuk jamaknya, yaitu sa'atun dan sa'atun. bukan dua bentuk jamaknya. Kalau sa'atun itu mufrad. Kalau sa'atun itu jamak baru. Jamak. Tapi kok itu hazihi Ustaz? Hazihi sa'atun. Kalau sa'atun itu memang muannas, mufrad muannas. Makanya pakainya hadhihi. Kan muannas. Sa'ah itu muannas atau muannas? Ya, pilihannya cuma itu. Karena diakhiri tak marbutoh. Oh, oke. Ya kan, Om ya? Iya. Ustaz. Nah. Masih bingung tidak? Kalau masih bingung istikharah. Kayak nyari jodoh kan. Memang istikharah cuma buat nyari jodoh. Oh iya enggak. Astagfirullah. Tayyib, fatahallahu alaikunna. Ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Hal min soal? Sayujat? Kalau tidak ada, ini sepertinya sebelum terakhir. Tayyib, at-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat, silakan dibuka. Asyir. Perintahnya hampir mirip. Asyir atau asyiri, tunjuklah. Asyiri ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin. Nah, bismi isyaratin munasibin lil ba'id. Tunjuklah kata-kata berikut ini dengan menggunakan kata tunjuk jauh yang sesuai. Pilihannya dzalika, tilka, atau ulaika. Sebenarnya hampir mirip, hampir sama dengan latihan sebelumnya, hanya saja ini untuk jauh. Jadi kita harus menentukan ini mudzakkar atau muannas, mufrad atau jamak, dan kalau jamak aqil atau ghairu aqil. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Kita mulai tadi terakhir Bu Titi, berarti sekarang Bu Yuni, tafadhali Om, raqam 1. Dzalika tolibun. Oh, dibutoknya yang panjang. Dzalika tolibun. Jayyid. Dzalika talibun. Ahsanti. Mudah kan, ya? Nastamir. Bu Anita, Naam, kembali ke Bu Anita. Tafadhali raqam 2. Ulaika tullabun. Ahsanti. Ulaika tullabun. Mudah. بعدها Ibu Ashrahah. تفضلي رقم 3. ذلك نجم. أحسنتي. ذلك نجم. ini mufrad mudzakkar. عليك. بعدها Ibu Ashrahah. Sudah ya, Ibu Ashrahah. Ibu Citra, تفضلي رقم 4. نجوم. نقطة نجوم. Tilka ya Ustaz? Ya, nggak tahu. Saya kira ini tadi istikharah beneran, oh. Kok lama. Gimana? Jawabannya apa? Tilka atau dzalika atau ulaika? Tilka nujumun. Tilka nujumun. Kenapa kok tilka bukan dzalika atau ulaika? Karena nujumun ini mufrad atau jamak? Ghairu. Jamak. Jamak. Ya biasa aja. Nah, nujumun itu jamak. Jamak akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Santi, jamak ghairu akil kan, ya? Makanya pakainya tilka. Santi. Enggak bingung kan, Bu Citra ya? Insyaallah enggak Ustaz. Insyaallah enggak. Santi. Apa-apa. Apa dong, saya lagi canda. Nastamir. Raqam 5. Bu Dewi, tafadhali. Nuqtah. Bintun. Itu bintun ya, bukan baitun. Bintun. Dzalika bintun. Masya Allah. Bintun, Coba Ustaz. bintun itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Mudzakkar atau muannas?
Mu'annas ya? Mu'annas ya? Taib. Mu'annas berarti isyarahnya pakainya apa? Ulaika atau dzalika? Tilka. Tilka gitu kan ya? Karena ini mufrad mu'annas, kan gitu ya? Bintun. Ya. Taib. Oke. Bintun itu mufrad mu'annas. Makanya pakainya tilka. Enggak bingung kan Bu Dewi ya? Enggak, Ustaz, enggak. Ahsan. بعدها رقم 6 ديتا نور فاضلة تفضلي نقطة بنات الجواب أولئك بنات. أحسنتي أولئك بنات ini karena jamak muannas aqil صح عليك نستمر Ibu Edita تفضلي رقم 7 نقطة دراجة الجواب Tilka darrojatun. Ahsanti, mudah ya. Tilka darrajatun ini mufrad muannas. Tilka darrajatun. Sahih. Baik, nastamir raqam 8. Bu Indah Monadiana, tafadhali. Tilka darrojatun. Tilka darrajatun. Ahsanti. Tilka darrajatun. Meskipun ini jamak, karena ini jamak ghairu aqil, makanya tetap kita perlakukan seperti mufrad muannas. Tilka darrajatun. Ya bingung berarti namanya. Nastamir raqam 9, nuqtah. Sarirun. Kembali langsung ke Bu Titik. Tafadhali ke Bu Titik. Tilka sarirun. Baik, sarirun itu muzakkar atau muannas? Jamak atau mufrad? Masa sarirun muannas? Gimana? Ada revisi? Zalika sarirun. Zalika ya. Zalika ya, bukan tilka. Ini muzakkar. Zalika sarirun. Enggak bingung namanya? Nastamir Bu Yuni, tafadhali raqam 10 nuqtah sururun. Tilka sururun. Ini baru tilka sururun. Pendek ya? Tilka sururun. Tilka sururun. Ini pakainya tilka karena ini jamak ghairu aqil. Jadi ingat ini pendek loh ya, sururun. Jangan sampai ketarik dari panjang. Maknanya berbeda. Kalau surur itu maksudnya apa? Enggak tahu. Bahagia. Apa? Bahagia. Kebahagiaan, bukan bahagia tapi kebahagiaan. Kata benda non abstrak. Sururun, kebahagiaan. Kebahagiaan, surur. Seperti sa'adah maknanya. Sa'adah. Kalau sa'id tadi sifat sa'id itu atau sa'idatun itu sifat dalam keadaan gembira gitu ya, atau senang. Kalau sa'adah kegembiraan, kesenangan gitu ya. Kebahagiaan. Sururun. Seperti juga sururun. Baik, nastamir. Nastamir kembali ke Bu Anita, tafadhali. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Mudah sekali. Tilka dajajatun. Iya. Mudah-mudah terus. Iya, alhamdulillah Ustaz. Nastamir Bu Ashrah. Raqam 12 nuqtah mudarrisatun. Jawab. Tilka mudarrisatun. Ahsanti, tilka mudarrisatun. Ini juga mudah, ini mufrad muannas. Mahalai. Ba'daha Bu Citra, tafadhali raqam 13 nuqtah mudarrisatun. Mudarrisatun, tilka mudarrisatun. Yang mana, Om? Nomor 13, Om ya? Iya. Mudarrisatun, ini mufrad atau jamak? Jamak. Jamak mudzakkar atau muannas? Muannas. Aqil atau ghairu aqil? Oh ya, ulaika. Ini masih boleh revisi. Ulaika ya? Ulaika. Kenapa kok ulaika? Karena ini jamak aqil, ya kan Ibu enggak? Ya, Ustaz. Ini jamak aqil, makanya pakainya ulaika. Enggak bingung Bu Citra ya? Halo? Tadi artinya sekolah. Oh, ini bukan madrasah tapi mudarrisah. Iya makanya. Nah, enggak masalah.
Berarti tadi Ya, bukan betul sih. ya kalau madrasah ya. Tapi sebenarnya kalau madrasah itu jamaknya bukan madrasatun. Seperti masjidun. Madarosatu ya. Apa? Masjidun jamaknya madarisu. Masajid. Masajidu. Masajidu. Maktabun makatibu. Tidak boleh tanwin. Jadi madrasatun madarisu. Gitu Bu ya? Madarisu ya. Madarisu. Kita sebenarnya itu tujuannya menghafal perubahan jamak itu untuk apa sih? Sebenarnya untuk ini, untuk supaya nanti kita bisa mengkiaskan dengan kata yang lain yang bentuknya sama. Biasanya kalau bentuk mufradnya sama, itu bentuk jamaknya pun juga polanya sama. Gitu ya? Wazan. Jadi pola. Seperti di sana tadi maktabun, makatibu, maq'adun, maqa'idu. Gitu ya? Madrasatun, madarisu. Jadi polanya sama kan Ibu ya? Kalau bentuk mufradnya polanya sama, biasanya jamaknya itu polanya juga sama. Polanya. Baik. Assalamualaikum jami'an nastamir. Bu Dewi tafadhali raqam 14. نقطة حاج. ذلك حاج. أحسنت. ذلك حاج. ini mufrad مذكر. فتح الله. نستمر رقم 15. بتنور فاضلة تفضلي. أولئك حجاج. أحسنتي. أولئك حجاج. أولئك karena ini jamak مذكر جمع عاقل. نعم. بعدها Ibu Edita تفضلي رقم 16. نقطة مسجد. ذلك مسجد. أحسنتي. ذلك مسجد ini mufrad مذكر. الأخير رقم 17. نقطة سيارات. Bu Indah تفضلي. Atau yang panggilannya Bu Indah atau Bu Mona? Bu Mona, Ustaz. Bu Mona, tafadhali Bu Mona. Tilka sayyaratun. Ahsanti. Tilka sayyaratun. Meskipun ini jamak, tetap pakainya tilka karena ini ghairu aqil. Ghairu aqil. Gitu ya Bu ya? Fatahallahu alaikunna. Enggak bingung ya Bu ya? Insyaallah. Hal min soal fi hadhihi safhah? Boleh tanya Ustaz? Nah, silakan. Nomor 14 itu saya ingat dari pola itu hajun itu dengan hadun. Itu bisa dijamak juga enggak, Ustaz? Hadun, naam, polanya sama persis. Hadun. Itu aslinya dari fi'lun mudha'af. Tapi sebenarnya polanya itu adalah pola ism fa'il. Fa'ilun. Hajun itu aslinya hajijun. Ada 2 jim lalu dijadikan 1 jim bertasydid. Hadun juga demikian, aslinya ada 2 dal lalu jadi ditasydidin itu. Naam. Jadi 1 huruf bertasydid. Tapi biasanya kalau hadun itu kan sifat untuk sesuatu yang tidak berakal, ya kan namanya? Ya atau ya? Sifat. Hadun itu biasanya sifat untuk sesuatu yang tidak berakal, ya atau ya? Ya. Berbeda dengan hajun. Kalau hajun itu jelas berakal. Kan orangnya. Kalau hadun itu polanya sama, tapi dia tidak berakal. Makanya kalau misalnya untuk digunakan sebagai sifat jamak, biasanya jadi haddatun, gitu ya? Ustaz? Bagaimana? Bingung tidak maksud saya? Jadi apa tadi Ustaz? Tinggal ditambah tak marbutah saja. Haddatun. Karena kan biasanya kan memang had itu sifat untuk yang tidak berakal, ya atau ya? Ya. Makanya
Sifat yang kalau yang tidak berakal itu kan kita perlakukan seperti mufrad muannats. Oh gitu ya. Oh ya tadi masuk ke pelajaran yang tadi juga masuk Mas. Nah, betul. Sifat. Ya, kalau ini mah orang ya Ustaz ya, hajun kan orang. Sedangkan hajun ini orang berakal jelas filmnya. Saya tadi melihatnya cuman polanya aja Ustaz. Nah, nggak masalah. Jadi sebenarnya setiap materi yang kita pelajari itu saling sambung menyambung menjadi satu, gitu ya. Itulah Indonesia. Hadun. Oh ya kata sifat. Atau pakai tasdid Ustaz ya? Nah, pakai tasdid itu nggak boleh dihilangkan tasdidnya karena aslinya 2 huruf. Artinya apa? Had, ma mana had? Tajam ya. Tajam. Sama kayak Harun gitu ya. Betul. Harun. Panas ya. Harun. Ya. Jadi harroh gitu Ustaz ya? Nah, biasanya seperti itu. Kalau memang digunakan untuk sifat yang tidak berakal. Dan memang kebanyakan memang digunakan untuk sifat yang tidak berakal kan, Wai? Iya. Tinggal dirubah jadi muannats. Emang orang ada yang tajam ya. Iya, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Hal min soal? Kalau tidak ada pertanyaan, di sana di halaman berikutnya di sana ada perbandingan Ibu sekalian. Perbandingan ism isyarah untuk yang dekat dan berakal. Qaribul aqil. Baik. Asma'ul isyarah lil qaribil aqil. Dan di sana contohnya hadza jamaknya jadi haula'i. Hadza talibun jadi haula'i tullabun. Hadhihi talibatun jadi haula'i talibatun. Itu kalau aqil, kalau berakal. Kalau berakal seperti itu. Dan ini untuk dekat. Kalau untuk jauh bagaimana? Untuk yang berakal juga dan jauh. Di sana misalnya dzalika talibun. Ini untuk mufrad. Jamaknya ulaika tullabun. Muannats tilka talibatun. Jamaknya ulaika talibatun. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Ini untuk yang berakal. Ini semuanya contoh yang di atas ini untuk yang berakal. Yang pertama qarib dan yang kedua ba'id. Sedangkan contoh berikutnya di sana untuk yang ghairu aqil. Pertama untuk yang qarib di sana hadza baitun. Jamaknya jadi hadhihi buyutun. Pakainya hadhihi bukan haula'i karena ini jamak ghairu aqil. Gitu ya. Demikian muannasnya di sana. Hadhihi sayyaratun. Ini mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad ya? Bu Citra, hadhihi sayyaratun mufrad atau mufrad? Hadhihi sayyaratun ini mufrad atau mufrad? Mufrad atau jamak? Jamak. Yang saya tandai hadhihi sayyaratun yang pertama ini. Tandanya mana ini? Yang ini hadhihi sayyaratun. Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Mufrad Ustaz, Ini mufrad, ini tunggal, ya kan Om ya? Sampingnya ini sayyaratun yang panjang ini roknya, ini baru yang jamaknya. Kok sama-sama pakai hadhihi? Yang pertama hadhihi sayyaratun pakainya hadhihi karena ini memang mufrad muannats. Memang beneran. Memang beneran ini. Sedangkan di sini sayyaratun isyarahnya juga pakai hadhihi kenapa? Karena ini jamak ghairu aqil. Jamak tidak berakal kita perlakukan seperti mufrad muannats. Ya kan, ya? Jadi tetap pakainya hadhihi. Berbeda kalau yang di atas kalau jamak meskipun kalau muannats kalau aqil pakainya haula'i, ya kan, ya? Iya. Tapi di sini pakainya hadhihi karena ini jamak tidak berakal. Ghairu aqil. Enggak bingung nih, Bu ya? Enggak, insyaallah. Mas, diajak main nanti.
Baik. Nggak bingung? Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Halo? Ya, jelas Pak. Baik. Coba terakhir di sana asmaul isyarah lil ba'id ghairil aqil. Untuk yang jauh tidak berakal. Di sana contohnya dzalika baitun jamaknya tilka buyutun. Kok tilka bukan ulaika? Naam karena buyutun ini jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Kemudian tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Ini pakainya memang asli tilka karena sayyarah ini mufrad muannas. Mufrad muannas. Artinya tilka. Sedangkan jamaknya tilka sayyaratun. Tetap pakai tilka karena sayyaratun ini jamak ghair muannas jamak ghairu aqil. Gitu Ibu ya. Sampai di sini hal min soal Ibu sekalian. Ini terakhir sepertinya. Nah. Hal min soal. Ayo Jat. Ayo Jat. Ayo. Kalau dilanjutkan akan muncul pertanyaan kapan selesainya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tadi untuk PR-nya tadi Om ya, satu tamrin saja. Ya. Satu tamrin yaitu tulis dan hafalkan. Tulis dan hafal. Tapi sebenarnya kita pekan depan sebenarnya masuk ke Ad-Darsus Sabi'a Asyara sebenarnya. Ini kira-kira kalau kita hafalkan sekalian ibu-ibu terlalu banyak nggak? Emang ada apa? Oh ininya. Kosakata. Kosakata bab 17. Boleh. 2 minggu aja Ustadz waktunya. Oh, nanti saja gitu. Ini maksudnya kalau mau dihafal 2 minggu ininya. Kan biasanya seminggu. Ini dikit banget, pelajaran 17 cuma 3. Ya Allah, beneran. Iya, pelajaran 17 kan dikit kan, Om ya? Dikit banget ya. Dikit kalau mulai ini mana? Kosakatanya dikit ya. Dikit banget, Bu, beneran. Berapa ini? Berapa nomor? Tapi 3, nanti Ustadz bikin itunya, bikin judul PR-nya 2 tuh. Pelajaran 16 sama 17. 16 untuk tulis dan hafalan tadi, sedangkan untuk 17 kosakata. 17 kosakata gitu ya. Pelajaran 17. Nah, pelajaran 17 sedikit sekali, Om. Hanya 3 kosakata saja. Oh, 3 ya. 3 saja. Insya Allah bisa kalau 3. Mudah kan Om ya? Ini sambil merem juga bisa. Udah merem ya Allah. Dikirain banyak. Di sana tidur dong Ustaz. Ad-Darsus Sabi'a Asyara. Di sana al-mufradat syarikatun. Syarikah maknanya perusahaan. Mudirus syarikati berarti kepala perusahaan atau apa? Direktur. Direktur. Kemudian rakhisah. Rakhisah ini sifat maknanya murah untuk muannas. Kalau untuk mudzakar rakhis, kalau untuk mudzakar rakhis. Oh, rakhis. Kalau untuk muannas rakhisah. Rakhisah. Kalau rukhsah lain lagi. Kalau rukhsah itu keringanan. Iya. Keringanan membayar, murahnya salah. Berikutnya di sana asalibnya juga tidak banyak, hanya 3 saja. Abwabul masjidi maftuhatun. Ini masih terkait dengan materi tadi. An-nujumu jamilatun hadhihi makatibut tullabi. Gitu ya, ini dihafal ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin insyaallah Ustaz. Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi tugas tulis tadi latihan 2 ya tadi ya. Betul, latihan 2 tadi. Kemudian untuk menghafal itu untuk perubahan jamak tadi dihafal juga dan juga untuk kosakata bab 17. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi huna. Ustaz. Naam. Ya, Ustaz, afwan. Ini mau bertanya Ustaz, untuk rencana pelajarannya dimulai jam 7:30-nya, kira-kira kapan ya Ustaz?
sebenarnya ini tadi mulainya harusnya ini tadi, tapi qadarullah tadi itu ada tamu. Jadi tadi itu sebenarnya udah siap-siap. Nah, Ustadz. Saya minta maaf, ya. Insya Allah pekan depan kita usahakan. Insya Allah, Ya, Ustaz. insya Allah. Jadi pekan depan dimulai jam 7:30 ya, Ustaz. Nah, insya Allah kita usahakan, ya. Ini tadi memang nggak terencana, tapi tadi tamunya itu ngasih kabar itu mendadak sebelum maghrib. Sedangkan bertamunya mulai pada maghrib. Iya, Ustaz. Nggak apa-apa. Afan. Ya. Syukron. Afan. Saya minta maaf. Baik, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya anak keturunan yang soleh dan solehah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum.